Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid dhuhuri wal ayyam. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin masyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita duduk bersimpuh di tempat yang berbahagia ini dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir dari ritual Ramadan kita, yakni melaksanakan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam ay makrunatan bit ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Mengawali khutbah dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk kita semua, marilah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna dan hakikat takwa yang sesungguh-sungguhnya. Yang mana makna dan hakikat takwa ini akan mampu terimplementasi, akan mampu kita laksanakan dan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau kita mampu menjalankan seluruh syariat-syariat Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya di hadapan Allah, ketinggian kenilai ketakwaan inilah yang akan mengangkat derajat kita di atas derajat ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dengan kelemahan ketakwaan ini pula
Allah akan lemparkan kita ke dalam titik nadir kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memuliakan manusia dari tingkat ketakwaannya kepada Allah, yakni kemauan untuk menjalankan syariat-syariat Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang lebih jelas tentang pentingnya ketakwaan ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila atqakum." Sesungguhnya Allah tidak memandang manusia dari tingkat sosialnya di masyarakat, dari tingkat jabatannya di kantor, dari tingkat banyaknya materi, tetapi yang Allah muliakan adalah tingkat ketakwaan kepada Allah, yakni kemauan untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa mampu menjalankan ketakwaan secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Berbicara tentang ketakwaan kepada Allah, seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah, seluruh syariat amaliyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhirnya adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan salat agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan manusia mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Allah menginginkan agar manusia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan haji dan kurban. Allah mengharapkan manusia agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan perintah ibadah puasa Ramadan yang 1 bulan penuh kita sudah laksanakan. Tujuan akhir yang diharapkan adalah sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, lagi-lagi tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa yang telah aku wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa secara hakiki bimakna imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takwa hasil dari Ramadan, mari kita bermuhasabah terhadap diri kita. Apakah selama 1 bulan penuh kita digodok di bulan Ramadan sudah menjadi pribadi yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu belum, mari kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang ketakwaan yang berkaitan dengan puasa Ramadan, Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa hahuna, sesungguhnya ketakwaan itu di dalam hati. Dia tidak mampu dilihat, tetapi mampu diimplementasikan di dalam akhlakiyah sehari-hari. Sebagaimana Imam Ali mengatakan, ciri orang yang bertakwa hasil dari kawah candra di muka Ramadan setidaknya memiliki 3 ciri dan tanda. Ciri yang pertama, orang yang berhasil ketika dia melaksanakan ibadah puasa dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa menerapkan sikap hidup yang namanya al-khauf minal jalil, yakni dia senantiasa
menerapkan sikap hidup yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut tidak bisa mentasarufkan apa yang Allah berikan kepada kita. Berkaitan dengan al-khauf minal jalil, rasa takut di dalam diri kita buah dari Ramadan. Al-Quran mengatakan dalam firman-Nya, Quran surat Ali Imran ayat 133, yang bisa kita lakukan sebagai langkah nyata dari kita merasa takut kepada Allah. Allah katakan dalam firman-Nya, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kalau kita merasa takut kepada Allah, kita takut dengan azab Allah, maka Allah katakan wasyari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, yang Allah janjikan kepada yang bersangkutan akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah. Yang pertama, kata Quran 133 tadi dikatakan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yakni mereka-mereka yang menafkahkan, yang menginfakkan, yang menzakatkan sebagian dari rezekinya, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Hal ini sudah dicontohkan oleh Allah pada bulan Ramadan dengan kewajiban kita mengeluarkan zakatul fitri. Khatib memperingatkan sekali lagi, apabila ada di antara kita yang sampai detik ini belum mengeluarkan zakat fitrah, masih ada waktunya sebelum bubar dari sholat Idul Fitri ini, masih bisa untuk ditunaikan. Tanda orang yang bertakwa, takut kepada Allah, al-khauf minal jalil, yang pertama yunfikuna fis-syarra'i wad-dharra, dia senantiasa menginfakkan baik harta maupun akhlakiyahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu Allah katakan dalam firman-Nya, alladzina yunfikuna fis-syarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Indikator tanda takut kepada Allah, bahwa kita merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang harus kita laksanakan setelah Ramadan lewat, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita harus mampu menahan hawa nafsu, kita harus mampu menahan amarah, dan kita harus mampu untuk meminta maaf dan memberikan maaf kepada orang lain yang memang ada sangkut paut dengan diri kita. Berkaitan dengan maaf dan memaafkan dalam konteks Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, "Shaumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard illa radinan nas 'alaiha." Puasa Ramadan yang kita laksanakan, pahalanya menggantung, tidak akan dibalas oleh Allah, tidak akan dicatat oleh malaikat, pahalanya belum akan diberikan kepada kita sebelum illa radinan nas 'alaiha, sebelum di antara kita pada ridho terhadap diri kita, baik itu yang berkaitan dengan hal muasyarah maupun dalam akhlakiyah dan siasah serta syariah. Dalam konteks yang lebih jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha yanzuru ila ummati birrahmah illa al-arba'ah, mudmiru hamrin wa qati'ur rahimah wa musyahidun wa aquli walidayhi." Puasa Ramadan kita tidak akan dibalas oleh Allah, tidak akan dicatat oleh Allah sebelum kita melepaskan 4 permasalahan hidup dalam dunia ini. Yang pertama, tidak akan diberikan rahmat oleh Allah, puasanya tidak akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang suka minuman keras dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qati'ur rahimah,
orang-orang yang memutus tali silaturahmi, maka mustahil puasanya akan diangkat oleh Allah, akan dicatat oleh Allah, pahalanya akan diberikan oleh Allah sebelum dia menyambungkan tali silaturahmi. Yang ketiganya kata Rasulullah, wa musyahinun, puasa Ramadan pahalanya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia, antar tetangga, antar orang tua, antar saudara, dia melepaskan sangkut paut permasalahan yang ada dalam dirinya sehingga merasa ridho terhadap yang bersangkutan dan memberikan maaf serta memaafkan kepada orang lain. Karena Rasul katakan, wa musyahinun, orang-orang yang 3 hari 3 malam tidak berbicara dengan tetangganya karena pertengkaran, mustahil puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jadikan Idul Fitri ini sebagai lahan untuk kita menyelesaikan hubungan-hubungan sosial kita, baik barangkali dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Kita lepaskan salah kita, kita berikan maaf kita, karena ini merupakan persyaratan mutlak untuk diterimanya ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Yang keempatnya kata Rasulullah, yang tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan diangkat pahala Ramadannya oleh Allah, wa aquli walidayhi, yakni orang-orang yang memiliki sangkut paut dosa perdosaan dengan kedua orang tuanya. Maka mari di Idul Fitri dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bermunajat kepada Allah, kita meminta kepada Allah untuk diberikan ampunan untuk orang-orang tua kita, para leluhur kita, para orang tua kita yang sudah meninggalkan dunia dan sudah mendahulu kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanda takwa yang kedua setelah al-khauf minal jalil, Rasulullah melalui Imam Ali katakan, wal amalu bitanzil, dia senantiasa beramal dengan amal yang sudah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quranul Karim. Maka tidak sepantasnya kita di bulan Ramadan rajin kita membaca Al-Quran. Ramadan habis, Ramadan lewat, Al-Quran kita tinggalkan, maka Allah ancam, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Muhammad Rasulullah, Allah katakan dalam firman-Nya, barang siapa orang yang berpaling dari peringatanku yakni Al-Quran, berpaling dari mengimani, berpaling dari membaca, berpaling dari menghafal, berpaling dari belajar, berpaling dari mengamalkan, maka Allah akan menimpahkan kepada manusia tersebut kehidupan yang sempit di dunia ini, dan kelak dia dikumpulkan dalam keadaan buta tanpa pegangan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bulan Ramadan lewat, kita lanjutkan kebaikan kita, senantiasa terus membaca dan tadarus Al-Quranul Karim, karena Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah kepada yang membacanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, hadirin sekalian rahimakumullah, sebagai tanda takwa orang-orang yang berpuasa, yakni al-isti'dad li yaumir rahil. Orang yang berhasil dalam berpuasanya, dia akan senantiasa al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menjemput kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman meyakini betul bahwa yang namanya azal, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, tetapi tidak mustahil takdir Allah besok kita sudah tidak ada di dunia ini. Sehingga Rasulullah katakan, ta'ajjalu bil khair, bersegeralah kamu untuk melakukan amal baik, karena apapun yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 5 pokok persoalan yang akan Allah berikan pertanyaan kepada kita. Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah
hatta yus'alu an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an jismihi fima ablah, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, wa an malihi min aina iktasabuhu wa fima anfaqah. Ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mengajukan pertanyaan kepada kita dengan 4 pokok persoalan ketika kita hidup di dunia. An umrihi bima afnah, dari umur yang Allah berikan kepadamu kau habiskan untuk apa? Umur kita digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya? Maka mari kita gunakan umur kita sebaik-baiknya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi bima fa'ala fihi, dari ilmu yang Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Wa an jismihi bima ablah, dan dari anggota badan yang Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabuhu wa bima anfaqah, dan dari harta yang kau miliki yang Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Apakah untuk kebaikan atau untuk hal-hal yang berbau maksiat dan pemubadiran? Mari di Idul Fitri ini hindari oleh kita menggunakan materi kita, menggunakan harta kita yang menghambur-hamburkan harta, yang melawan nafsu syaitan laknatullah. Mari kita laksanakan, karena innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Lebaran Idul Fitri bukan waktu untuk menghambur-hamburkan harta, bukan untuk membuang-buang materi, tetapi justru kita lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah Allah akan memberikan kepada kita predikat yang Allah berikan, sebagaimana Rasul katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita sudah berpuasa seperti itu, insyaallah ampunan Allah akan Allah limpahkan kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir barangkali khatib menyampaikan rasa tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian khutbah dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid tuhuri wal ayyam. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahdadil muhtadun. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم نتم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من علام الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير وحسن مرادنا بالخير وحسن مرادنا بالخير اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.